urusan Papua. Sudah berapa puluh tahun Papua itu gabung dengan Indonesia. Teriak merdeka akan terus-menerus seperti itu. Program transmigrasi, semua masyarakat Papua tidak boleh transmigrasi masuk Papua. Ada pembabatan hutan besar-besar di Papua Selatan. Alat lebih banyak daripada manusia yang tinggal di situ. Urusan Papua. Kita mekarkan cepat-cepat 4 provinsi di akhir tahun 2022. Saya kebetulan waktu itu Ketua Pansus Perubahan Undang-Undang Otsus. Dari Undang-Undang Perubahan Otsus itu melahirkan pemekaran-pemekaran. Saya tadi terkejut, Adinda, terima kasih mengingatkan kembali soal dana untuk pembangunan infrastruktur. Di ruangan ini saya tanya Menteri Keuangan sekarang kembali, Sri Mulyani. Dan Pak Ketua Bappenas waktu itu. Pastikan dana pembangunan infrastruktur bagi pemekaran Papua harus tanggung jawab negara. Jangan dana otsus habis dipakai lagi untuk bangun itu. Teriak merdeka akan terus-menerus seperti itu. Karena kita tidak konsisten melaksanakan itu. Itu saya ngomong di sini. Ibu Sri Mulyani menjamin bahwa pembangunan infrastruktur pemekaran semua menjadi beban APBN. Jadi tolong ini nanti kita clearkan urusan ini. Kemudian ada pesan lagi yang kedua, yang penting di dalam itu adalah tentang 80% pegawai harus diangkat dari anak-anak asli Papua. Yang saya lakukan pengawasan selama perjalanan, saya lihat tidak ada itu. Jadi undang-undang itu hanya di atas kertas, pelaksanaannya tidak jalan. Kalau alasan wah ini mereka belum siap, kapan mereka siap? Kita yang harus mempersiapkan mereka. Itu konsekuensi daripada kita bersatu sebagai satu bangsa. Jadi tidak ada alasan. Saya pernah ngomong di sini waktu itu ke Pak Tito, apakah perlu ada pelatihan diklat? Dan waktu itu kalau saya tidak salah, Pak Tito bilang ada STPDN di sana bisa melakukan pekerjaan itu. Apa tujuannya? Supaya mereka mengejar ketertinggalan itu. Pada saat nanti kita harus duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu tujuannya. Kalau kita peluang sekarang sudah berapa puluh tahun Papua itu gabung dengan Indonesia, kok masalah tidak selesai-selesai? Ini saya sangat berharap Ibu Ripkap juga sudah ada di sini. Ya, kita kerja supaya dari waktu ke waktu masalah ini harus lebih baik. Jangan kita memekarkan secara acak-acakan, tapi tidak ada juga penyelesaian apa-apa. Tunggu tambah masalah baru. Sekarang baru ide untuk dilakukan program transmigrasi, semua masyarakat Papua tidak boleh transmigrasi masuk Papua. Karena urusan-urusan yang tidak selesai-selesai. Undang-undang otonomi perubahan itu ada pasal menekankan tentang semua investasi masuk Papua harus duduk, bicara, melibatkan masyarakat adat. Dan sampai hari ini itu tidak dilakukan. Ada pembabatan hutan besar-besar di Papua Selatan. Alat lebih banyak daripada manusia yang tinggal di situ. Masyarakatnya tidak tahu. Dan saya kira hal-hal semacam gini, kecuali kita orang bodoh, kita ini orang pintar semua kok. Jangan mengulangi hal-hal seperti itu. Terima kasih.